Oke, kita ketemu lagi. Kita bahas contoh real dari kasus teknik kimia yang sering dijumpai, yaitu reaktor. Dan ini diselesaikan dengan lapas transform. Jadi nanti saudara akan merasakan bagaimana menyelesaikan lapas transform untuk perhitungan di reaktor. Jadi ini ada reaktor fixed bed yang digunakan untuk mereaksikan asetilin dengan asam klorida menjadi vinyl klorid. Jadi C22 itu C dengan ikatan rangkap 3 lalu HCl lalu menjadi ini. Nah, kata yang digunakan adalah merkuri klorid atau HCl2 dengan ketentuan diameter partikelnya adalah 2,5 mm, lalu konduktivitas efektif, jadi tidak hanya katalisatornya tapi sistemnya itu 25,4 kJ meter Kelvin jam, T-wall, T dinding ada 149 derajat Celcius. Nah, delta H-nya panas reaksinya adalah min 1,07 10⁵ kJ per mol. RB, ρB atau bulk density dari katalisator adalah 290 kg per meter kubik. Nah, sekarang saya akan menerangkan. Jadi fixed bed itu adalah suatu seperti silinder tegak, biasanya tegak ya, tapi sekarang ada yang horizontal. Ini tegak dan diisi dengan katalisator. Nah, mesti ada rongganya ya katalisator itu karena padatan kecil-kecil ditumpuk ini ada gas. Jadi di sini terjadi reaksi lalu keluar. Keluar itu adalah sisa yang tidak bereaksi dan hasil reaksi. Terus kalau ada inlet juga inlet itu masuk dan keluar tetap. Nah, di sini ada ketentuan bahwa T-wall di sini ini karena ini diharapkan untuk dindingnya itu untuk membangkitkan uap steam generation, di mana suhu steamnya itu 120 derajat Celcius. Ini ketentuan tambahan saja, sehingga di sini di-set bahwa suhu di dinding dalam dari reaktor ini adalah 149 derajat Celcius. Jadi T-wall itu 149 derajat Celcius. Nah, di sini persamaan kecepatan reaksinya itu R itu sama dengan R0 kalikan 1 plus AT. Jadi persamaan umumnya seperti ini. Dalam hal reaksi ini, reaksi pembentukan vinyl klorid ini dari asetilin dan asam klorid didapatkan R0-nya ada 0,12, A adalah 0,043, T-nya adalah Kelvin. Lalu di sini ini ada ketentuan tambahan, T dasarnya, datum temperaturnya itu adalah 36 Kelvin. Jadi biasanya kalau di kita kan T dasarnya itu sering mengambil T lingkungan rata-rata itu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Tapi ini T dasarnya diambil 36 Kelvin. Kalau Celsiusnya tetap Celsius, tapi ini T dasarnya ini. Nah, di sini yang perlu saudara ketahui bahwa katalisator itu punya daya tahan terhadap panas itu sampai suhu tertentu. Nah, dalam hal ini suhu maksimumnya yang diizinkan adalah 525 Kelvin. 525 Kelvin atau ini karena datumnya sudah 366, maka ini adalah ekivalen dengan 159 derajat Celcius. Jadi dengan kata lain peristiwa ini suhu di tengah itu adalah 159, suhu di dinding adalah 149. Kenapa suhu di tengah? Karena di sini karena berbentuk silinder ini tabung, berarti yang paling tinggi suhunya di tengah. Kalau yang di dinding ini kan ada pendinginan oleh air yang mengubah air menjadi uap, jadi mengambil panasnya. Kalau di sini tidak, jadi ini di tengah itu yang paling ekstrim, maksimum 159. Nah, ini pertanyaannya, hitunglah diameter reaktor yang memenuhi syarat dan efisien. Nah, ini pengertiannya memenuhi syarat itu asal suhu reaktor tidak 159 bisa, tetapi nanti kecepatan reaksinya dan akan berbeda. Jadi sedapat mungkin
suhunya di sini tetap 159. Nah, sekarang berapa diameternya? Karena kalau diameternya itu terlalu kecil, maka dia akan lebih tinggi. Kalau diameter terlalu besar, suhunya rendah, dan itu nanti kecepatan reaksinya tidak akan cepat gitu loh. Jadi ini maka dihitung berapa diameter atau jari-jarinya supaya memenuhi syarat itu. Nah, sekarang di sini kita buat elemen ini. Elemen volume yang berbeda. Yang perlu saya sampaikan bahwa karena R itu sudah dipakai untuk simbol rate kecepatan reaksi, maka ini akan saya tulis sebagai X dan ini Z. Jadi nanti elemen volume sama dengan 2 pi X delta X. Nah, tinggal di sini mau berapa satuan panjang boleh, delta Z boleh, tapi kalau delta Z itu berarti nanti ada perpindahan panas ke sana, padahal prakteknya tidak ada. Jadi ini atau bentuk delta Z juga tidak apa. Ini delta X, delta Z. Jadi elemen volumenya adalah seperti itu. Dimana peristiwa ini perpindahan panasnya secara konduksi itu ke arah radial, sedangkan ke arah aksialnya adalah konveksi atau dibawa oleh aliran. Nah, di sini kecepatan aliran gasnya adalah G kilogram per meter kuadrat per jam, dan Cp adalah panas jenisnya, panas jenis gasnya. Apinya hilang ya. Jadi ini minus, jadi ini min dengan min, saya yang konduksi saya taruh di depan, atau tetap sajalah 2 pi. Ini maka tadi 2 pi-nya tidak jadi saya hapus karena supaya kelihatan bahwa sebagai beban adalah elemen volume. Nah, yang perlu saudara perhatikan bahwa X itu di X plus delta X dan X di X itu tidak sama dengan X di Z dan X di Z delta Z itu sama. Jadi sekarang setelah kita susun akan menjadi begini. Oh maaf saya salah. Ini ada kali density ya, Rubin. Ini kalau diambil limitnya, delta X menuju ke 0, delta Z menuju ke 0, maka seperti X di X. Jadi T0 tetap, maka ini menjadi dt dz sama dengan E plus
Makasih. Nah, sekarang dari data di pustaka itu bahwa dt dz itu cukup kecil sehingga dt dz bisa diberikan. Maka sekarang berubah menjadi PD-nya menjadi ini per K ya, ini masih ada K-nya. Ini sekarang dari sini kita integrasi coba kita gunakan lapas tadi PD yang didapat itu adalah seperti itu. Oke? Ya sekarang ini ya. Nah yang perlu saudara ketahui kita belum tahu berapa jari-jari atau diameternya, tapi kita lihat saja bahwa di pusat di R sama atau di pusat reaktor X sama dengan 0 itu suhunya adalah ekstrim. Di 0 tadi. Ya maaf, ini saudara harus mengubah mindset atau pikirannya karena bahwa X itu adalah jari-jari ya, bukan seperti biasa koordinat horizontal aksis itu, tapi ini jari-jari karena R sudah dipakai untuk kecepatan reaksi. Nah, maka sekarang kita kenakan lapas transform masing-masing. Jadi lapas transform dari X d2t X kuadrat ini akan sama dengan, jadi kalau kita sifat lapas transform T dari Ft sama dengan min d ds dari Fs. Nah, sekarang ini T-nya adalah X independen variabelnya, maka ini sama dengan min d ds dari ini d2t d kuadrat dan s kuadrat t strip s min s t 0 min t aksen 0. Nah, t di pusat tidak tahu, t aksen juga apalagi t aksen di pusat itu kan 0 sudah 0 ya. Tapi ini sama dengan 0 karena dt adalah sama dengan 0. Tapi ini bisa dilihat jadi menjadi min s kuadrat dts ds min 2s dikalikan ds min t0 dan ini sama dengan 0, nanti sama dengan 0, maka ini juga 0 ketemunya kan diturunkan menjadi 0 ini kan sudah harga tetap diturunkan memang harganya 0, jadi ini jadi seperti ini. Jadi ini diturunkan T0-nya tetap, tapi ds per ds adalah 1. Nah ini suku pertahanan 2 ini turunan dari UV ya, PDU dV dV du dV dE seperti ini. Jadi ini sama dengan min s kuadrat dds ds min 2s ds min T0. T0 itu belum tahu. Ini PD T0 itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini transformasi lapas untuk suku yang kedua dan ketiga. Jadi ini kan baru X di 2 titik X. Sekarang di titik X. Lapas transform dari dt dE sama dengan S T strip S min
T0. Jadi kita tidak tahu, tapi T0. Oh maaf, ini DDS plus lalu sekarang yang ketiga ya. Jadi kalau T per S kuadrat ini berlaku sebagai T kalau dalam teorinya. Maka PD menjadi min S D2TS S kuadrat DTS DS min 2S S plus T0 plus S DS min T0 min itu ini kan plus Ruby A. Nah, udah kamu sekarang. Oh ini kan ya, T di 0 sini 0 hilang. Lalu masih ada STS ya. Oh ini jadi karena ini dirubah jadi ini menjadi plus ya, ini menjadi plus lalu menjadi min, jadi ini yang betul ini menjadi plus. Nah, ini sebuah PD order 1 tapi complicated ya, ini jadi agak sulit ini penyelesaiannya. Tidak terbiasa, sebenarnya tidak terlalu sulit tapi hanya kita perlu mengingat di matematika dasar. Jadi dan ini kan kalau kita kembali ke matematika dasar kan dx plus px y plus y itu maka penyelesaian dengan faktor integrasi adalah e berpangkat integral px dy. Maka ini faktor integrasi sama dengan fi sama dengan e integral s per s kuadrat plus q ds itu sama dengan e integral setengah ds kuadrat s kuadrat plus q atau sama dengan e setengah ln s kuadrat plus q atau sama dengan e ln akar s kuadrat plus q. Ini jadi ini kan setengah ke atas, pangkat setengah sama dengan akar. Nah karena e lalu ln itu maka ketemunya adalah ini. Sehingga PD ini menjadi dikalikan semua dengan faktor integrasi kan, jadi s kuadrat plus q ds plus s kuadrat plus q dan ini kan bisa saya tuliskan sebagai ds dari ts atau supaya tidak terlalu bingung maka saya tuliskan biasa
S kuadrat plus I. Nah, dari sini saudara akan tahu bahwa ini kan berdasarkan ds dari ds akar meski ini sama dengan r s kuadrat akar s kuadrat meski ini tahu. Jadi ini kan kalau dikembalikan, kalau diturunkan kan ds ini yang tetap, lalu ds nya tetap, ini kalau diturunkan kan setengah s kuadrat meski min setengah, min pangkat setengah, pangkat min setengah, maka ketemu ini, lalu 2s, jadi ini hilang, 2-nya hilang, jadi ketemu seperti ini. Dah sampai di sini. Nah sekarang mulai lagi dengan penyelesaian integrasinya. Jadi nanti kan, jadi ini nanti ds akar s kuadrat meski sama dengan ini. Sekarang diintegrasikan, ini diintegrasikan, maka yang ini ketemu ds akar nah ini yang integrasinya ya kembali lagi ke matematik dasar ya, ke matematik di semester 1 nah, seperti ini. Jadi kita akan itu kan faktor integrasi, kalau ini integrasi biasa, tapi kan di tabel juga tidak ada seperti ini. Jadi kita akan menyelesaikan integrasi ini, jadi akan kita coba yaitu ds ini. Nah, di sini akan dicoba yaitu dengan ini misalnya disubstitusi ya, tangen theta sama dengan akar I per s. Jadi tangen theta sama dengan terbalik s per akar I, atau S sama dengan akar I ds sama dengan akar I. Nah sekarang turunan dari d theta seperti apa? Nah turunan dari theta itu adalah secant kuadrat theta d theta. D-nya kan tetap konstan, jadi akar I d tangen theta itu adalah secant kuadrat theta d theta. Ini bisa saya tuliskan sebagai nah, untuk lebih singkatnya lagi, s kuadrat meski adalah sama dengan sekarang kita lihat nanti jadi yang dalam s kuadrat d itu adalah ini I secant theta, ini super ds nya adalah ini akar I ini ya, ini akan sama dengan seperti integral cosinus theta per sin kuadrat theta d theta, atau
sama dengan seperti integral D sin theta per ini kan sama dengan dx per x kuadrat, jadi min seper x ya, jadi nah, sekarang kalau kita kembali ke asal bahwa substitusinya itu kan tangen kita sama dengan S per akar T. Maka kalau digambarkan kan seperti ini segitiga, ini theta, maka ini S, ini akar T, dan sisi miringnya ini akan sama dengan S kuadrat plus Q. Jadi sisi tegak kuadrat dengan segi dasar jadi S kuadrat plus Q. Nah, maka dari sini sini aja ya, sinus theta sama dengan S per akar. Jadi integral R S kuadrat akar ds itu sama dengan min R per Q sekarang kan ini ya, ini sekarang TS akar S kuadrat ini sama dengan ini sudah ketemu. Jadi ini TS maka sekarang T itu sama dengan impres dari nah, sekarang kita lanjutkan ya, jadi dari tabel Laplace yang urutan nomor 55 itu kalau di sini punya Fs itu sama dengan akar S kuadrat plus A kuadrat, maka Ft-nya itu G0 X T G0 AT. Maka di sini akan sama dengan G0 X akar Q karena A kuadrat menjadi A, kalau Q menjadi akar Q ini. Maka sekarang T kita dapatkan T sama dengan C1 G0 X akar Q plus min R per Q ya. Nah sekarang kita lihat, jadi ini sudah jawaban umum, ini sudah kalau mengerjakan sampai di sini itu sudah betul, sudah ini jawaban MTK itu sudah sampai di sini sudah betul. Nah tinggal sekarang mencari si satu ini. Nah kadang-kadang dalam kasus Boyd-Bessel itu tidak mudah, kebetulan ini ada harga-harganya, nilai-nilainya ada, jadi seperti delta H, nah, R itu apa, nah, itu kan bisa dicari. Jadi tadi kan R sama dengan rho B delta H R0 per K E, dengan Q rho B delta H R0 per K E dikalikan A. Dari sini maka ini maka R per Q itu ada harganya. Jadi apa? Dengan delta H negatif ini akan menjadi positif ya, jadinya itu. Jadi
Itu ada harganya R per Q itu. Jadi nanti akan menjadi seperti ini. T sama dengan C1 J0 di Q itu akar Q itu sekian, min R per Q itu ketemunya sekian. Jadi ini sudah tinggal sekarang ya, pada saat apa X sama dengan 0 itu kan maksimum adalah 159 derajat Celcius atau 525 Kelvin ya toh? 525 Kelvin. Jadi itu pada saat X sama dengan 0 sekian. Nah, X sama dengan 0 itu J00 itu sama dengan 1, sehingga nanti 159 sama dengan C1 min 23,3. Lalu C1 nya adalah ketemu nah ini sudah betul sekali. Tinggal sekarang mencari R nya berapa supaya T nya 149. Jadi T 149 derajat Celcius itu sebenarnya kan ini sama dengan ini kan kalau kita lihat ya 149, tapi sebenarnya karena T datumnya, jadi T di dinding itu TB, maka TB itu sebenarnya 149 karena datumnya itu kan 273 366 ya. Jadi 366 dan 273 kan 93, jadi ini ketemu 56. Jadi ini Jensen Jeffrey menganggap ini 149 ini 93 itu dari 36 366 dikurangi 273. Nah, jadi nanti 56 sama dengan 182,3 J0 79 R, 4 dikalikan R min 79,3 sama dengan 0,4 dikalikan. Nah ini dengan ini maka J0 ini yang J0 sesuatu ini ketemu 0,435 itu sebenarnya misalnya kita punya J0X sama dengan 0,435, maka X sama dengan berapa? Itu kan bisa dicari dari grafik ya atau tabel. Nah ini ternyata itu untuk 0,435 itu ketemu 164. Nah ini sekedar contoh saja ya, mestinya tidak terlalu mudah ya buat kita, jarang menghitung sampai di situ, tapi jawaban utamanya itu sampai di sini saja sudah cukup. Dan ini masih relevan dengan apa maksudnya kasus-kasus yang biasa kita hitung. Nah, cuma saya akan menerangkan juga, akan mengingatkan pada saudara bahwa lapas transform ini panjang dan sulit, terutama misalnya ini integrasi yang seperti ini yang tadi yang menghasilkan integrasi seperti ini kan sesuatu yang tidak mudah. Integrasi seperti itu sesuatu yang tidak mudah, meskipun jawabannya sederhana tapi langkahnya panjang sekali, belum lagi mengubah lagi seperti ini. Jadi ini solusi dari persamaan diferensialnya tidak mudah. Di Laplace kan menghasilkan persamaan diferensial juga yang dalam bentuk S, itu penyelesaiannya tidak terlalu mudah. Belum inversnya, tapi kalau ini standar ya, cuma kita harus familiar dengan ini. Sekarang kita coba ya PD yang terjadi tadi kalau diselesaikan dengan Bessel. Gimana caranya? Nah, kita lihat PD aslinya kan ini X dibagi Dx.
gambar seperti ini. Kalau ini E kuadrat supaya bentuknya mirip bezel. Nah, ini kan sudah suku pertama derivatif tingkat 2 koefisien independen variabel pangkat 2. Itu sudah cocok ya. Ini bezel. Maka suku kedua itu kalau bezel kan A X kali A 2B X berpangkat F, di sini hanya X. Maka di sini A sama dengan 1, B sama dengan 0. Nah, suku ketiga C plus DX pangkat 2S sama dengan I kali X kuadrat. Maka di sini C sama dengan 0, D sama dengan I, dan S sama dengan 1. Tuh, jadi P sama dengan 1 S agar 1 min A per 2 kuadrat min C, dan 1/1 agar 1 min 1 per 2 kuadrat min 0 sama dengan 0. Lalu akar D S sama dengan akar I per 1 atau nil. Jadi 0 dan nil. Maka T sama dengan di sini ini nah, karena tadi ini baru jawaban yang komplementer ya, yang partikulernya maka ini C2 sama dengan karena finite dan C1 plus C2 kali tak terhingga min R per Q. Jadi persamaan ini benar kalau C2 nya 0. Maka T sama dengan C1 di 0 X akar I plus I min. Nah, ini seperti jawaban yang di lapas tadi. Jawaban umum yang di lapas tadi adalah ketemu seperti ini. Jadi sama, cuma dalam bezel kan cepat sekali, lebih sederhana. Ya, kalau pakai Laplace itu integrasinya itu nanti terlalu panjang, kemungkinan keliru, lupa, dan sudah sangat mungkin ya. Jadi ini kalau di bezel diselesaikan dengan bezel itu paling mudah. Tapi kalau dengan Laplace sulit karena apa? Ini finite. Laplace itu harusnya infinite, tapi ini finite. Jadi sekali lagi ini sama toh. C1 G0 X akar Q min R per Q, ini juga ketemu seperti itu. Sudah cocok. Jadi selesai sudah Laplace transform untuk PD ordinal. Terima kasih.